Assalamualaikum ayah. Kok tumben ada di depan rumah? Waalaikumsalam. Baru pulang, Lis. Ini nih, ayah tadi kaget dengar suara mangga yang jatuh. Hore, makan mangga gratis dong ya hari ini. Iya, Lis. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, di sekolah kau sudah belajar belum, Lis? Kenapa mangga yang lagi ada di pohon bisa jatuh? Karena sudah masak lah ya, jadi mangganya jatuh. Ya bener sih, karena mangganya sudah matang jadi jatuh. Tapi selain itu, mangga yang jatuh ke tanah itu namanya gerak jatuh bebas, Lis. Karena tanpa kecepatan awal. Kalau jatuhnya benda karena kecepatan awal atau punya kecepatan awal, disebut apa ya? Gerak jatuhnya benda apabila mempunyai kecepatan awal namanya gerak jatuh ke bawah atau gerak vertikal ke bawah. Sedangkan kalau Lis melempar bola ke atas namanya gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal itu bisa dikatakan gerak lurus juga ya. Gerak vertikal bisa juga dikatakan gerak lurus, Lis. Bedanya kalau gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, geraknya mendatar. Sedangkan kalau gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dia di dalam sumbu vertikal atau adanya pengaruh gravitasi bumi. Gerak vertikal tadi yang pertama gerak jatuh bebas ya, Lis ya. Gerak jatuh bebas karena tanpa kecepatan awal, jadinya kecepatannya adalah setengah kali G kali T kuadrat. G itu apa, Lis? G itu adalah percepatan gravitasi, biasanya 10 meter per sekon kuadrat. Kalau gerak vertikal ke atas, karena arah kecepatan bendanya berlawanan dengan gravitasi bumi, dirumuskan VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Kebalikannya, kalau bendanya gerak vertikal ke bawah, VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Mantep ayah ini. Tahu semua dia. Makasih ya ilmunya. Iya, Lis. Yuk kita makan siang dulu. Kamu pasti capek. Baru pulang dari sekolah kan? Ayah, laksanakan. Mangga jatuh dari pohon yang tingginya 4,5 meter. Berapakah kecepatan jatuhnya mangga dan lama jatuhnya mangga? Penyelesaian. Diketahui H sama dengan 4,5 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya V dan T. V sama dengan akar 2 kali G kali H
sama dengan akar 2 kali 10 kali 4,5 sama dengan akar 90. V sama dengan 3 akar 10 meter per sekon. H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. T sama dengan akar 2H per G sama dengan 3 per 10 akar 10 sekon. Tentukan ketinggian benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon selama 5 sekon. Penyelesaian. Diketahui V0 sama dengan 30 meter per sekon, T sama dengan 5 sekon. Berapakah ketinggian benda yang dilemparkan? H sama dengan V0 kali T dikurang setengah kali G kali T kuadrat. H sama dengan 30 dikali 5 dikurang setengah dikali 10 dikali 5 kuadrat. H sama dengan 25 meter. Benda jatuh dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dari ketinggian 3,75 meter. Berapakah kecepatan akhir benda? Diketahui H sama dengan 3,75 meter. V0 sama dengan 5 meter per sekon. Berapakah Vt? Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. 5 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 3,75 sama dengan 100. Vt sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Setelah kita membahas panjang lebar tentang gerak, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, yang pertama, gerak adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Gerak ada dua, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus adalah gerak pada lintasan lurus, sedangkan gerak melingkar adalah gerak pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Pada gerak, ada yang disebut dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang terjadi pada kecepatan tetap, sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang terjadi jika kecepatannya berubah atau percepatannya tetap. Pada gerak lurus berubah beraturan, ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Untuk gerak yang vertikal dibedakan menjadi 3, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.